Halo Sobat PP Makassar, kembali lagi bersama kami podcast Mindsi. Kali ini kita bersama unit Prodi Teknika akan membahas tentang engine talk ataupun bertemakan teknika berbicara. Taruna Nur Fuadi, saya ingin nanyakan beberapa hal tentang bagaimana kehidupan ataupun keseharian selama Anda di PP Makassar, Taruna, dan bagaimana Anda menjalani praktek kerja nyata di laut, di kapal sampai Anda berada di titik ini, dan apa yang ingin Anda capai di dalam kehidupan Anda ataupun cita-cita Anda. Jadi apa motivasinya mau bergelut ke dunia pelayaran dan sehingga masuk ke Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar? Baik Pak, jadi pertama itu waktu saya lulus SMK, saya termotivasi untuk menjadi pelaut. Jadi saya itu mencari sekolah pelaut atau pelayaran. Saya cari di media sosial dari kerabat atau teman-teman, dan saya mendapatkan informasi di Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar, salah satu kampus yang terbaik atau akreditasi unggul di Indonesia. Jadi saya itu Pak langsung daftar di Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar ini. Dan kenapa saya mengambil jurusan teknika? Dikarenakan saya melanjutkan jurusan saya dari SMK, karena saya dari engine juga, jurusan engine di SMK Pak. Jadi saya ingin melanjutkan jurusan saya di Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar ini. Jadi memang Anda tertarik untuk bergelut masuk ke Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar di dunia maritim, dunia pelayaran itu, karena memang salah satu sekolah terbaik di Indonesia dan akreditasi prodinya itu unggul ya. Ya, siapa? Dan salah satu alasan kenapa memilih prodi teknik itu yaitu karena ingin melanjutkan relevan dengan pembelajaran sewaktu SMA ya, begitu ya. Jadi jurusan waktu SMA juga memang suka tentang permesinan tuh ya. Ya, siapa? Jadi di dalam bayanganmu sebelum kamu masuk Taruna itu, sebagai seorang Taruna, calon perwira itu, bagaimana bayanganmu? Apakah bayanganmu kalau waktu Taruna itu harus hidup begini, disiplin, ataupun hidup bebas begitu? Bagaimana kehidupan Taruna? Ya, kehidupan Taruna itu sebelum saya itu Pak masuk di PIP ini, saya belum tahu kehidupannya di asrama itu bagaimana. Setelah saya lulus dan dinyatakan lulus sebagai calon Taruna, pertama kita itu menjalani 3 bulan pembentukan karakter di Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar ini. Bagaimana kehidupan di asrama, itu kita diatur dari kita tidur sampai tidur lagi. Maksudnya kita itu di Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar ini kita itu dilatih untuk kedisiplinan, entah itu kedisiplinan waktu, bagaimana caranya kita mengatur manage waktu kita, sholat dan pembelajaran dan waktu istirahat Pak. Jadi benar-benar semua kegiatan itu ada waktunya ya. Iya Pak. Dan kita tidak boleh bergerak ataupun lari dari kegiatan yang sudah ada aturannya di PIP Makassar ini ya. Artinya semua sudah diatur, mulai dari bangun tidur, mandi, makan pagi, sampai apel begitu. Iya Pak. Sampai tidur lagi itu semua diatur gitu. Diatur semua Pak. Jadi memang sebenarnya apa aja sih tesnya? Kalau di PIP Makassar itu tes apa saja, dan bagaimana Taruna Nur Fuadi ini bisa berhasil sampai tahap ini tuh apa nih kisi-kisinya nih? Ya, kisi-kisinya itu menurut saya ada beberapa tahapan tes. Termasuk kita semapta. Di semapta itu ada kita lari, pull up, push up, dan ada tes psikologi tes, dan tes-tes yang berunjuk pada akademik kita Pak. Jadi ada beberapa tahapan tes, termasuk tadi
psikotes, Iya, Pak. tes potensi akademik, Ya. ada juga tes wawancara, ada juga tes psikologi. kesemaptaan. Oh, jadi beberapa tes itu dilalui. Jadi berarti sama aja seperti sekolah kedinasan lainnya ya. Iya, Pak. Sama aja ya. Cuman mungkin Anda tertarik itu di sekolah kedinasan di PI Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar di dunia maritim gitu ya. Oke. Tapi Anda tadi Taruna Nurfadi katakan 3 bulan, selama 3 bulan itu benar-benar dilatih. Itu 3 bulan waktu kapan itu? Waktu saya masuk pada tahun 2021, Pak. 2021. Jadi pertama kita itu dinamakan calon taruna atau catar. Catar ya. Seperti kita Oh, jadi tahu. begitu masuk itu statusnya masih catar. Masih catar, Pak. Oh. Masih kita notabene-nya dimasukkan dalam catar calon taruna. Calon Belum dilantik taruna. sebagai taruna. Oh, artinya dalam begitu masuk ke Chandra di Muka ini, Bumi Seram, Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar ini, itu statusnya masih catar dan masih memiliki masih ada tahap untuk bisa mencapai catar Iya, Pak. taruna ya. Iya, Pak. Oh, jadi itu selama 3 bulan. Iya, Pak. 3 bulan. Jadi setelah catar 3 bulan itu apa lagi tuh? Bagaimana lagi? Apakah sama dengan catar ini kehidupannya atau ada perbedaan atau bagaimana? Termasuk yang perbedaannya itu, Pak, kita itu cuma di pesiar dan tidak pesiar. Oh. Pesiar artinya kita masuk pada hari Minggu dan kita keluar itu pada hari Jumat dan kita kembali pada hari Minggu sore, Pak. Begitu. Itu kalau taruna sudah taruna ya. Taruna, Pak, Kalau catar itu sama sekali berarti tidak boleh. Tidak boleh, Pak. Tidak boleh pesiar Tidak boleh. dan selama 3 bulan Iya, itu. Pak. Oh. Bagaimana Anda mengatur mental health Anda tentang, kan kita ini sebelum waktu SMA pengennya bebas, Iya. pergi main-main, pergi makan seenaknya dan tidak ada aturan. Iya. Begitu masuk ke Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar ini, bagaimana Anda mengatur tingkat kestresan? Pasti kan kita stres Iya. kan. Bagaimana kita yang tadinya hidup bebas jadi masuk ke sini penuh aturan. Nah, itu bagaimana Anda mengaturnya dan motivasi Anda untuk bisa sampai ke tahap ini, Anda bisa menyelesaikan semua pendidikan Anda sampai di tahap semester 8 ini, apa motivasinya itu? Ya, termasuk motivasi saya, Pak, kenapa masuk juga di sini, banyak yang kayak aturan bagaimana, itu semua ada fungsinya, Pak. Oke. Semua ada fungsinya. Nanti itu akan kita bawa ke dunia kerja, Pak. Dari apel bagaimana kita atur waktu kita on time, jangan lambat, karena itu termasuk nilai plus untuk kita nanti untuk di dunia kerja ke depannya, Pak. kerja. Iya. Nah, berarti itu suatu perbedaan dong kalau saya sebagai orang awam nih, berarti sangat berbeda kehidupan orang mahasiswa dengan taruna. Iya, Pak. Oh, sangat berbeda ya. Beda. Jadi kalau kalian ini Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar ini adalah diploma 4. Iya, diploma 4. Diploma 4 artinya terapan, artinya mungkin pembelajarannya bagaimana? Apakah full praktek terus atau ada teorinya atau berapa persen gitu? Di semester 1 sampai 3 itu, Pak, kita kebanyakan teori dulu, Pak. Oh, teori dulu. Iya, Pak. Nanti teorinya kita dikasih teori bagaimana caranya kita nanti di atas kapal kita akan praktekkan suatu teori itu, Pak, di atas kapal. Jadi Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar sudah ada beberapa lab simulator, engine simulator ya. Iya, Pak. Dan pembelajaran prakteknya itu mungkin tiap hari ya. Iya, Pak, karena kita sudah diwadahi atau difasilitasi oleh kampus kita ini, Pak. Oh, fasilitasi. Oh, berarti sangat lengkap juga fasilitas Iya, di Pak. Politeknik Ilmu Tentunya Pelayaran sudah Makassar ini ya. lengkap. Dan kalau boleh tahu, Anda sudah pernah berlayar atau belum? Saya kan semester 8, jadi saya sudah menjalani praktek selama 1 tahun, Pak. Oh, selama praktek Anda di mana itu? Saya praktek kemarin di PT Savana Carta Indonesia, Pak. PT Sapana, Dan saya di kapal tanker, Pak, salah satu. kapal tanker. GT 15.000 lebih, Pak. Kapal berlayar kemana itu? Saya berlayarnya kemarin, Pak, di Asia Eropa, Pak. Asia Eropa. Eropa. Eropanya kemana itu? Di Portugal. Portugal Iya, Pak. masuk. Belanda. Jadi sudah pernah ke Portugal, pernah ke Belanda, Iya, Pak. ke
kemana lagi? Itu juga salah satu motivasi saya kemarin Pak. Saya lihat dari media sosial, wow, luar biasa kalau kita jadi pelaut, kita bisa keliling dunia mendapatkan Sambil gaji, jalan-jalan, jalan-jalan. kerja. Iya Pak. Sampai dengan gaji dolar Ya, ya. gaji dolar. Berapa gaji Anda waktu berlayar, praktek berlayar itu kemarin? Kurang lebih Pak, saya itu $500. $500 berarti sekitar, kalau sekarang itu kan 16.000, sekitar 8 juta Iya, atau 9 juta ya. Oh, luar biasa ya. Artinya Anda itu masih status taruna, status kadet, Iya. ataupun masih status praktek ya. Tapi sudah bisa bergaji 7 sampai 8 juta plus jalan-jalan ke luar negeri, ditambah juga sudah pernah berkunjung ke Belanda, Portugal. Kalau Asianya di mana? Asia itu Pak, saya di Cina, Korea, Jepang. India dan Dubai Pak. Jadi kalau boleh tahu apa sih tipsnya bisa berlayar sampai ke luar negeri itu? Apakah semua taruna memiliki kesempatan? Menurut saya semua taruna memiliki kesempatan Pak, besar sekali kesempatannya. Dan itu kisi-kisinya Pak, itu kita ya harus pintar dalam berbahasa Inggris, karena Oke. bahasa internasional itu kita Iya, pakai Pak oke. di kehidupan sehari-hari di atas kapal. Bagaimana kita komunikasi antara kru, karena otomatis dia mix kru Pak. Oh. Ada dari negara lain Pak. Oh, jadi di atas kapal itu ada beberapa orang yang berbagai dari negara. Iya Pak, betul. Jadi mana aja tuh? Kemarin saya top 4-nya itu Pak dari China Pak. Oh, Dan 4 saya cuma 2 orang dari orang Indonesia Pak. Oh, Iya. selebihnya mana? Selebihnya orang India, Korea dan Bangladesh juga. Oh, artinya dalam segi bahasa kita harus benar-benar paten dan paham supaya komunikasi di atas kapal itu lancar ya. Iya betul Pak. Dan kalau boleh tahu, kan Anda kan ini orang teknika, Ya. engine, teknika di kapal. Kan saya juga kan sangat orang awam, ini saya tidak tahu bagaimana sih kalau mesin mobil. Saya sudah pasti tahu mesin mobil ada yang 4 tak, ada juga yang 2 tak, terus ada juga mesin tronton, Ya. ada mesin motor. Kalau mesin kapal itu bagaimana? Kira-kira aja supaya yang nonton video ini teredukasi dan paham gitu. Ya, saya jelaskan dulu Pak, di bagian atas kapal itu ada 2. Nah, Ada dari engine department dan nautical department. Salah satunya saya dari engine department Pak. Jadi perbedaannya itu engine cuma dari ukuran Pak. ukuran. Iya, karena saya lihat, menurut saya dia mempunyai kayak piston, pakai oli, semua Oh, semua sama aja ya. Pak. Cuma Kalau dari ukuran dan sistem kerja sama Pak. Sistem Sama kerja aja. tetap, ya. Jadi hanya construction saja, konstruksinya aja yang besar, karena kan dia membawa muatan yang berton-ton kan. Ya, betul. Berapa puluh ton, berapa ribu ton kan. Dan harus menghasilkan tenaga yang lebih besar juga ya kan. Ya, betul. Nah, jadi kira-kira nih mesin kapal Anda itu sebesar apa kalau diibaratkan? Apakah 3 mobil atau 4 mobil ditumpuk itu berapa lantai kah? Saya 3 lantai Pak. Oh, 3 lantai. Iya. 3 lantai itu berarti 3 lantai itu ibaratnya 4-5 mobil ditumpuk ke atas ya. Melebihi Pak. Melebihi. Ya. Jadi memang kehidupan di atas kapal itu bagaimana sih kehidupannya? Apakah sama dengan di Taruna? Apakah di kehidupan di kapal itu sama dengan kerja di darat atau ada perbedaan? Perbedaannya sangat jauh Jauh. menurut saya, jauh sekali. Oke. Pertama, kita jauh dari keluarga, kerabat-kerabat kita, dan jaringan susah untuk menghubungi. Jadi ya itulah fungsinya tadi kenapa kita diasramakan juga Pak. Oh. Bagaimana kita simulasi tinggal di asrama jauh dari orang tua dan mendapatkan teman-teman baru. Bagaimana kita caranya kita sama orang-orang baru Pak. Bagaimana caranya kita Jadi bergaul, bisa bagaimana menyesuaikan, menyesuaikan dengan segala situasi kondisi. ya, beda-beda karakter, ya begitu Pak. Oh, jadi intinya selama Anda di asrama di Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar itu benar-benar simulasi bagaimana di kapal Ya ya. betul sekali Pak. Betul. Dan di kapal itu apakah kerjanya seperti di darat? Kalau kita nih kerja kan misalnya PNS kan, Ya. kerja dari jam 8
pagi sampai dengan jam 4 sore itu setiap hari. Kalau di kapal itu bagaimana kerjanya itu? Apakah ada jam-jam begitu juga? Oh ya, itu ada jamnya. Itu kita atur di 4 jam 4 jam. Itu sudah diatur memang di peraturan Pak untuk kerjanya 4 jam 4 jam 4 jam. Dia di atas itu mulai kayak contohnya jam 8 sampai jam 4 sampai jam 8. Ada yang jam 8 dan seterusnya Pak. Dia bergantian dari fourth engine ke third engine ke second engine Pak. Intinya ada jam jaga Ya, jam masing-masing posisi ya. Dan ada juga kenapa dia difungsikan Pak. Kenapa sih harus fourth engine di pagi hari? Kenapa sih third engine di malam? Nah, kenapa di second engine harus di Di pagi, hari ya. Ya, Pak. Oh, berarti itu sudah ada aturannya semua ya. Sudah diatur, dan kehidupan di kapal di laut itu ada aturannya semua. aturannya, Bagaimana pencemaran laut, Iya, bagaimana betul sekali. dengan menghadapi situasi kondisi darurat, Ya. itu sudah ada. Itu diajari nggak di di Politeknik? Semua diajari Pak. Diajari, ya? Ya karena sebelum kita ambil kayak kita berlayar, kita memerlukan itu kayak sertifikat. Sertifikat di Iya, BST. Dia ada diklatnya Pak. Jadi kita bagaimana caranya kayak abandonship, begitu Pak. Oke. Jadi Taruna ini salah satu terbaik. Dia berlayar ke Eropa, Belanda, Portugal, sampai Asia. Sudah dia rasakan dan dia jalani, sehingga memang Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar ini salah satu sekolah pelayaran terbaik di Indonesia ya, bahkan go internasional. Karena kenapa kita ini lulusan kita juga, mungkin seniormu juga banyak yang sudah berlayar ke luar negeri. Banyak Pak, banyak. Artinya lulusan Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar ini sangat dibutuhkan oleh industri maritim dunia ya, bukan hanya di Indonesia aja ya. Iya Pak. Artinya kita bisa berkarir di luar negeri sampai dengan gaji dolar. Berapa gaji tadi? $500? Ya, 500 Pak, sampai 500 Pak untuk semua itu dari bonus-bonusnya. Bonus, ada bonusnya ya, ada bonus kerja part time, Iya, overtime ya. Money begitu. Ya, tapi susah nggak sih belajar di Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar ini? Susah nggak menjalani kehidupannya? Menurut saya sih Pak, sekarang sudah bagus sih Pak, maksud saya karena ini Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar ini sudah mendatangkan pengasuh bahasa Inggris. Bagaimana caranya taruna-taruninya lebih baik ke depannya dari segi bahasa, adapun bahasa dari bahasa Korea, bahasa-bahasa asing Pak. Di sini semua kita pelajari. Ya Pak. Jadi fasilitas ini sudah sangat lengkap, termasuk kita mendatangkan pengajar dari luar ini ya, dari luar kampus, khusus untuk bagaimana meningkatkan tingkat bahasa Inggrisnya para taruna, dengan bertujuan nanti dengan harapan para taruna bisa bersaing go internasional gitu ya. Wah, jadi memang Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar ini sangat-sangat mengembangkan SDM para taruna, bagaimana supaya bisa bersaing ke luar negeri utamanya ya. Dengan kalau boleh tahu saingan kita Indonesia ini ya, utamanya itu saingan pelayarannya itu, SDM pelayarannya itu dengan saingan yang mana nih, yang negara apa nih yang kuat saingannya itu? Menurut saya sih Pak di Asia aja, yang Asia. Di Asia. Dari negara-negara lain gitu ya Pak. Banyak sih Pak, karena kayak Vietnam itu, Myanmar juga ya, India, banyak pelayaran juga Pak. ya. India, Dan Bangladesh. kalau dari segi kinerja, Anda kan pernah di kapal tuh dengan berbagai negara yang ada di kapal Anda kan, bagaimana Anda melihatnya? Menurut saya oke lah, kalau dari negara lain saya akui dengan teorinya the best. The best. Tapi saya akui juga dari orang Indonesia, kami orang Indonesia ini kita terjun langsung di dunia kerja atau langsung kita kerjakan suatu mesin, kita lebih proof daripada dia Pak. Jadi kalau masalah praktek langsung ke lapangan, orang Indonesia itu lebih kuat. Lebih kuat. Tapi kalau masalah teori hanya sebatas macam-macam briefing atau briefing. itu
Indonesia masih kurang. Ya. Artinya dalam segi bahasa itu masih ini ya. Maksud berbahasa oke lah Pak. Oke. Maksudnya dia lebih Planning ya, planningnya kurang. dan di perbedaannya dalam kita kerja Pak. Antara karakternya orang Indonesia dan orang luar begitu. Oke, memang kentara gitu ya. Memang budaya juga kan pasti Iya beda. betul. Tapi kalau boleh tahu ini lulusannya langsung perwira ya? Ya langsung perwira Pak. Karena di kita ini diploma 4. Oh, diploma ya perwira. Tapi nanti misalnya anda berarti lulus nanti di bulan berapa nih? Insya Allah saya akan lulus di bulan 2 Bulan Februari. 2. Ya Pak. Bulan 2 dan pasti kan anda kan mendapatkan ijazah, Ya, betul. ijazah ada diploma 4 Ya. sama ijazah laut juga ada nggak sih ijazahnya? Ada. Oh, ada Dua, ijazah laut. Ya? dan ijazah darat. Oh, jadi anda memiliki 2 ijazah nih? Dua. Satu ijazah diploma 4 Iya. sarjana terapan, yang satu lagi ijazah kompetensi. Iya. Oh, jadi ahli apa nih? Nama ijazahnya apa nih? Ahli teknika Ahli tingkat 3 3 ya. Tingkat 3. Dan itu diakui dunia ya. Ya diakui Pak. Diakui dunia dan ahli teknika tingkat 3 ijazah ahli teknika tingkat 3 sertifikat of kompetensi dan diakui dunia dan artinya berlaku seluruh dunia. Ya berlaku. Dan Anda sudah berapa punya diklat? Pernah berapa sertifikat yang sudah? Sertifikat saya sekarang ada 12. 12 ya. Jadi kalau naik ke kapal itu harus memiliki minimal berapa sertifikat? Itu Pak tergantung sih dari tipe kapal karena ada dari Oh, ada yang tanker tadi ya, tanker, ada dari yang kapal bulk carrier carrier. dia butuh sertifikat Ada apa kapal gitu. kecil Iya, gitu ya. sekali. Dan tergantung negaranya negara mana Iya. gitu ya. Dan kalau boleh tahu, Anda itu setelah lulus pengen berkarir kemana ini? Arahnya kemana? Arah Ada saya sudah itu, ada Pak, bayangan ya, enggak? Ada. Karena saya termasuk sudah di promote dari chief engineer saya kemarin langsung jadi Wah, Ford luar engine. biasa. Jadi sudah dipromot. Iya, Pak. Artinya Anda sudah digaransi artinya. Sudah Pak. Saya sudah ada di agreement, sudah ditandatangani untuk kembali lagi di perusahaan saya nantinya jadi langsung Ford engine Pak. Oke. Jadi Anda itu sudah sekarang tinggal menunggu waktu saja untuk bisa berlayar kembali ya. Betul sekali Pak. Berlayar kembali. Jadi memang Anda itu memang ingin berniat berlayar. Iya. Utamanya kan ke luar negeri kan, ditambah juga Anda bergaji dolar. Kalau boleh tahu waktu nanti perwira Anda dijanjikan berapa gaji? Dia sekira 2.700 Pak sampai 3.000. 2.700 sampai 3.000. Iya Pak. Artinya kalau dirupiahkan ada 60 juta ya, 50 Lebih 60 juta. 60 juta lebih. Artinya berlayar ke luar negeri, pergi jalan-jalan sambil bergaji dolar itu kayaknya cuma ada di pelayaran aja ya. Iya. Kayak seperti kalau di lain-lain itu seperti sekolah kedinasan lain, apalagi mungkin mahasiswa universitas itu saya rasa belum ada sampai dengan ke luar negeri berjalan-jalan sambil bekerja. Ya, betul sekali. Ditambah juga gaji dolar Ya. yang dimana mungkin gaji 1 bulan di perusahaan Anda nanti itu gaji 5 bulan di darat, ya kan? Jadi mungkin itu. Suatu perbedaan juga. Jadi memang Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar itu sudah memiliki integrasi yang kuat, memiliki perwira-perwira lulusan-lulusan yang sudah berkarir di luar negeri dan memiliki konektivitas yang luar biasa, hubungan kerjasama yang luar biasa dengan perusahaan-perusahaan yang berada di dalam maupun luar negeri. Dalam arti lain, Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar ini sudah mewadahi sebenarnya untuk dan mempersiapkan lulusannya itu mau kemana gitu ya. Artinya sudah banyak kerjasama dengan perusahaan. Dan kalau boleh tahu Anda ini dapat perusahaan waktu praktek itu dari PP atau sendiri? Saya mencari sendiri Pak. Oh, cari sendiri ya. Di Jakarta. Tetapi dengan ada kerjasama dengan PIP ya, Ya, tetap ada kerjasama dengan PIP. Jadi oke, jadi mungkin di perusahaan itu ada alumni PIP nggak? Iya Pak, ada Pak. Karena saya lihat gimana caranya kita, terutama di tas kapal itu, bagaimana caranya kita, attitude kita Pak. Attitude, Attitude
di atas kapal, kelakuan kita dan kinerja kita harus bagus supaya kita bisa ditarik kembali di perusahaan itu untuk menjadi port engineer dan untuk future ke depannya. Future ke depannya ya, masa depan yang cerah gitu ya. Kalau boleh tahu, berarti kalau Anda itu jurusan teknik kapal ya, teknika ya, Ya, teknika itu Anda kalau saya suruh bongkar mesin motor saya sanggup nggak? Itu sudah ya, Biasa saya sanggup ya? biasa Pak. Kalau mesin mobil masih bisa? Masih bisa Pak. Oh bisa ya, Iya, gampang. Karena kan semua kan sama aja sama kan? aja Pak, cuma perbedaan ukurannya. Oh, Di atas ukuran kapal aja. besar sebesar itu kita Jadi bagaimana tuh angkatnya itu kalau rusak tuh? itu semua ada alatnya Pak. Oh, Ya, berarti dari ada. kita Keren ada ya, pakai kren. maintenance ya. Safety meeting kita dulu, bagaimana caranya untuk kerja ini, kita membutuhkan waktu berapa lama, itu semua teratur Pak. Kita harus melapor. Jadi kalau boleh tahu memang bagaimana reaksi orang tua waktu kamu mengatakan ingin berlayar ini ke Eropa, dapat kapal luar negeri, bagaimana reaksi orang tua itu bagaimana? Ya reaksi orang tua saya sih Pak, pasti dia bahagia Pak, melihat ya. bangga lihat anaknya bisa ke jalan-jalan ke luar negeri Pak. Ya, Iya. ditambah lagi dengan sudah tidak perlu dari orang tua, Iya, biaya betul dari sekali. orang tua Iya. ya, Ya, sudah itu- ada gaji iya. sendiri ya, padahal Dan masih magang. ini juga di Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar itu kebanyakan dia sudah bisa biayai dirinya dari semester 7 sampai 8 Pak. Oh. Jadi uang prakteknya dia tabung dan untuk melanjutkan sekolahnya nanti dia pakai uang pribadinya sendiri Pak. Oh, Jadi tidak luar biasa. sudah tidak butuh dari orang tua. Jadi kita pakai uang pribadi kita sendiri. Nah ini para orang tua juga harus paham ini. Mereka ini para taruna ini begitu selesai praktek mereka melanjutkan studinya 2 semester 7 dan 8 semester 7 dan 8 dan rata-rata kalian itu memakai uang pribadi Iya, ya betul sekali. karena supaya tidak membebani orang tua juga, ditambah juga kalian kan sudah punya duit saku Iya. dari magang. Ya. Jadi kalian sudah biayai sendiri dan tidak lagi minta sama orang tua ya. Luar biasa memang. Jadi memang itu sekian dari podcast kami, dan yang terakhir saya ingin tanya menurutmu Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar ini keuntungannya itu apa yang orang-orang kan orang awam tidak tahu nih sebenarnya ini Politeknik Ilmu Makassar ini sekolah pelayaran, tapi di dalamnya itu bagaimana pendidikannya, bagaimana di asrama, karena kan orang awam tidak tahu kalau yang masyarakat masih belum banyak tahu bagaimana kehidupan di asrama, kan ada senior junior. Iya. Nah itu bagaimana itu, karena kan masyarakat sekarang sangat khawatir yang namanya itu ada tindakan-tindakan yang di luar batas ataupun tindakan-tindakan yang menuju kekerasan. Nah itu di sini tuh sudah bagaimana ininya, apakah masih seperti zaman dulu? Karena kan kalau kita lihat cerita-cerita zaman dulu itu sangat keras Ya, gitu betul. ya. Kalau sekarang bagaimana? Sekarang itu Pak, kita zamannya itu ada dibilang sekarang itu adalah humanis. Oh. Bagaimana caranya kita membangun antara senior junior, kita humanis, kita ajarkan junior kita untuk kedepannya lebih bagus. Jadi kekerasan itu kita di sini sudah dihilangkan. Maksudnya di sini kekerasan sudah tidak ada Pak. Jadi kita humanis, bagaimana kita ajari junior kita untuk lebih bagus kedepannya Pak. Oh. Jadi sekarang itu sudah zaman-zaman humanis ya. Artinya bagaimana seorang abang, seorang adik sudah tidak ada senior junior gitu ya. Senior junior tetap ada Tetap Pak. ada. Kita Tapi respect, sebagai abangan sebagai ya, abangan dan menghargai, adean. ya. Kita menghargai Bagaimana cara abang, kita menghargai menyayangi yang adik ya. lebih tua daripada kita, dan kita sayangi adik begitu. Jadi memang sekolah zaman dulu itu, kedinasan dulu sudah tidak sekarang ya, karena kan Sudah, kita ya. sekarang kan sudah zaman-zaman modern Ya, kan. modern sekali. Ditambah juga sekarang persaingannya antar sekolah pelayaran di dunia ini sudah saingannya bukan lagi fisik, Ya. melainkan otak, bagaimana kita troubleshooting, bagaimana kita menyelesaikan suatu masalah di kapal, kan itu sebenarnya yang dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan luar negeri kan. Oke, terima kasih, sekian dari podcast kami Engine Talk, Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar, podcast mindset
Mainsi. Sekian dari podcast kami. Saya ingin mempertegas sekali lagi kalau Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar itu sudah menerapkan humanisasi, humanisasi ataupun humanis ya. Sudah menerapkan humanis, artinya sudah tidak ada lagi tindakan-tindakan yang di luar batas, apalagi di luar batas kewajaran, di luar aturan. Ya, betul. Dan kalau boleh tahu terakhir saya kalau penasaran, Anda kan mengatakan tadi sudah tidak membiayai uang semester Anda dari orang tua yang semester 78. Kalau boleh tahu uang semester 1 sampai dengan 8 ini sudah balik belum dari hasil dari magang ini? Ya alhamdulillah Pak. Alhamdulillah ya. Jadi berapapun biaya yang dikeluarkan itu akan cepat baliknya kalau kita benar-benar mengikuti perkuliahan, mengikuti aturan, serius dengan pembelajaran dan mendapatkan tempat praktik terbaik bergaji dolar. Saya rasa tidak sampai 1 tahun itu uang semestermu dari semester 1 sampai 8 itu sudah balik gitu ya. Oke, luar biasa. Jadi itu podcast dari kami Mainsi Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar, unit Prodi Teknika Engine Talk hari ini. Dan terima kasih Bapak Taruna Nur Fuadi, selalu terus berjuang, terus ikuti podcast selanjutnya membahas tentang dunia maritim Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar. Sekian dari kami. Salam hormat, salam pro-prestasi, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.